فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita merajaah tadi pembahasan sujud sahwi, dan ini pembahasan yang penting alhamdulillah diusahakan seorang talibul ilm dan khusus dan bagi kaum muslimin, orang-orang yang melakukan salat secara umum, hendaknya betul-betul memahami permasalahan tersebut. Karena yang namanya lupa alhamdulillah tidak ada seorang pun yang bisa luput darinya. Mesti seseorang suatu kali mengalami kelupaan. Karena ini perkara mendasar yang menjadi tabiat manusia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innama ana basyarun ansa kama tansaun." Sifat basyar ya lupa sebagaimana keumuman manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Tapi kalau seorang ketika lupa memiliki dasar, memiliki ilmu padanya, dia akan mendapatkan solusi. Tahu bagaimana dia bertindak tatkala lupa. Baik. Kita masuk pada permasalahan yang kelima. Al-mas'alatul khamisah, sujudut tilawah. Tentang sujud tilawah. Ini jenis yang kedua dari sujud yang diterangkan dalam bab kita ini. Kemarin sujud sahwi. Sekarang sujud yang kedua yaitu sujud tilawah. Al-awwal masyru'iyyatuhu wa hukmuh. Pensyariatan sujud tilawah dan hukumnya. Qala wa huwa masyru'un inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajadatu wastima'uha. Baik, wastima'iha. Perhatikan, wa huwa masyru'. Ya, sujud tilawah itu masyru', disyariatkan. Dan kata masyru' ikhwani fillah diperhatikan maknanya. Kata masyru' itu adalah kata yang luas cakupannya. Yang penting perkara tersebut itu disyariatkan dalam Islam, sehingga mencakup sunnah juga mencakup wajib. Suatu perkara yang hukumnya sunnah dinamakan masyru'. Perkara yang hukumnya wajib dinamakan masyru'. Bahkan pada sebagian kondisi perkara yang mubah juga masuk dalam cakupannya. Dalam artian masyru' tidak diingkari. Tapi biasanya penggunaannya untuk permasalahan yang dicakup oleh hukum sunnah atau wajib. Kapan disyariatkan sujud tilawah? Inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajadatu wastima'iha. Disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang datang padanya sajadat, yaitu ayat-ayat yang padanya ada sajadat, yang dinamakan dengan ayat-ayat sajadah. Ya, insyaallah ta'ala akan kita bahas nanti ayat-ayat itu apa saja. Kemudian wa inda istima'iha. Ini sebab yang kedua. Tatkala apa? Mendengarkan. Bukan mendengar kok, tapi mendengarkan. Beda ya. Istima'. Istima' yaitu mendengarkan dengan seksama. Dia memang konsentrasi mendengarkan. Ini namanya istima'. Berbeda dengan sama'. Kalau sekedar sama', ini mendengar saja lewat mendengar orang membaca Al-Quran ayat sajadah misalnya.
Nah, mana yang disyariatkan untuk sujud tilawah, yaitu yang mendengarkan dengan seksama. Contohnya seorang sedang menyimak temannya, dia mendengarkan dengan seksama, maka ketika temannya itu sujud tilawah pada ayat-ayat yang ada padanya sajadah, maka yang menyimak juga apa? Sujud. Baik. Berarti dari pengertian ini, kita ketahui bahwasanya sujud tilawah disyariatkan pada dua kondisi. Yang pertama, kondisi ketika dia membaca ayat-ayat sajadah. Yang kedua, tatkala dia mendengarkan bacaan yang di situ ada ayat-ayat sajadah. Cuman untuk yang kedua ini ada syaratnya, sehingga disyariatkan baginya, yaitu apabila yang membaca sujud, maka yang mendengarkan ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengarkan ya tidak sujud. Nah, ini bedanya. Insyaallah nanti akan diperjelas. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Hadits muttafaqun alaih. Dan ini dihafal ikhwanifillah, hadits asal dalam pembahasan sujud tilawah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang ada padanya sajadah. Jadi as-surah fiha sajadah, surat yang ada padanya sajadah, bukan surat as-sajdah. Paham bedanya? Kalau surah as-sajdah yang disunahkan dibaca di pagi, ketika sholat subuh di hari apa? Hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab ila akhirnya. Tapi ini ayat yang ada padanya sajadah. Maka beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Nah, ini dalil menunjukkan apa? Yang membaca sujud dan yang mendengarkan dengan seksama juga sujud. Sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak mendapati tempat untuk jabhahnya. Apa makna jabhah? Indak wahyu, jabhah itu apa? Nah, kening atau dahi. Berarti saking banyaknya qanifillah, dan tentunya yang namanya seorang tidak dalam posisi sholat. Rasulullah membacakan ayat padanya sajadah, beliau sujud, maka yang lainnya ikut sujud, sehingga posisinya tentunya tidak teratur. Ya tidak. Makanya sebagian tidak ketemu tempat untuk sujud, dahinya diletakkan di mana. Ini juga nanti penting untuk permasalahan apakah pada sujud tilawah disyaratkan menghadap kiblat atau tidak. Ya. Ini diingat-ingat hadits ini. Nanti ketika sampai permasalahan itu, kita kembali ke hadits ini. Kita baca terlebih dahulu. Wa huwa sunnatun 'ala sahih, dan hukum sujud tilawah itu sunnah menurut pendapat yang sahih. Ini isyarat ikhwanillah bahwasanya ada khilaf. Walaysa biwajib, dan bukan perkara yang wajib. Qala faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha fadalla 'ala adamil wujub. Nah, sekarang dalilnya kenapa kok sujud tilawah tidak wajib tapi sunnah hukumnya. Sebab Zaid bin Thabit telah membaca surat An-Najm, membacakan kepada Nabi SAW surat An-Najm. Jadi Zaid bin Thabit membaca surat tersebut dan Nabi mendengarkannya.
falam yasjud fiha, kemudian beliau tidak sujud padanya. Hal ini ya khonifillah menunjukkan bahwasanya ya sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Nah, baik. Ini mengenai hukumnya, yaitu bahwasanya hukumnya apa tadi? Indaki abalaham. Hukumnya sunnah. Taib. Hukumnya sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Kenapa? Nah, sangka. Taib. Hukumnya sunnah dikarenakan apa? Nabi ketika Zaid bin Thabit membacakan kepada beliau surat An-Najm, Zaid tidak sujud dan Nabi pun tidak sujud. Ini menunjukkan tidak wajibnya. Seandainya wajib, tentunya Nabi akan apa? Memerintahkan Zaid untuk sujud dan beliau pun akan ikut sujud. Tayyib. Dan sujud tilawah qanifillah, sebagaimana telah kita ketahui, hukumnya sunnah, tentunya memiliki keutamaan. Nah, masuk pada perkara ini ya keutamaan sujud secara umum, qanifillah. Dan datang nas khusus, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki. Yaqulu ya wailah." Dalam riwayat atau qala ya waili. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu wa fi riwayatin fa asaitu faliyannar. Apabila anak Adam membaca sajadah kemudian dia sujud, maka syaitan pergi dalam keadaan menangis. Jadi ini termasuk senjata ampuh khalifillah untuk membuat syaitan lemah. Nah, karena kalau musuh menangis berarti lemah dia. Baik. Ya, kalau seorang anak Adam membaca sajadah kemudian dia sujud, syaitan pergi menangis. Kemudian dia mengatakan ya wailah, oh betapa celakanya aku. Ya waili, sungguh betapa celakanya aku. Baik, anak Adam diperintahkan untuk sujud, kemudian dia mau sujud maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud tapi aku bermaksiat, dalam riwayat aku enggan, maka bagiku neraka. Dia ingat bahwasanya jatah dia itu di neraka. Ini hadits ini khonifillah dengan tegas menunjukkan keutamaan sujud tilawah. Nah, membuat syaitan sedih dan menangis. Nah, juga apa? Dengannya khonifillah seseorang punya harapan besar untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil khusus berhubungan dengan masalah sujud tilawah, keutamaannya. Nah, dicatat, ditambahkan dalam kitab. Nah, ini bagus. Nah, sebagai ta'liq dalam Sahih Muslim akhwanifillah hadits yang ke-81. Nah, ada dalam kitab. Ayo, nah, santai. Dari sampai baca sampai bawah. Nah, baik. Nah, ini keutamaan khusus untuk sujud tilawah. Kemudian keutamaan yang umum ikhwanillah, nah, yaitu keutamaan tentang sujud secara umum. Di antaranya hadis Thauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ketika beliau bertanya kepada Rasul tentang amalan yang akan memasukkan surga. Rasul menjawab, "Alaika bikathratis sujud." Atasmu untuk memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah.
Karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud karena Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali sujud, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatmu dengan sebab sujud itu 1 derajat. Dan akan Allah Subhanahu wa taala hapus darimu kesalahan. 1 kesalahan. Ini keutamaan yang besar untuk seseorang memperbanyak sujud. Tentunya sujud yang masyru', bukan kemudian dikit-dikit sujud. Tidak ada apa-apa, tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya, tiba-tiba datang sujud. Nah, ini keliru. Nah, yang pertama ayat ini, hadits ini berhubungan dengan anjuran memperbanyak sholat sunnah berarti. Karena dalam sholat sunnah sujud masyru', ya tidak. Juga masuk di dalamnya apa? Sujud tilawah. Kapan saja seorang membaca ayat-ayat sajadah, diusahakan untuk sujud tilawah padanya. Nah, kita lanjutkan. Qala wa yushra'u sujudut tilawati fi haqqil qari'i wal mustami'. Dan disyariatkan sujud tilawah pada hak al-qari' wal mustami', orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Qala idza qara'a ayata sajdatin fi sholati aw kharijiha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik 'indama kana yaqra'u sajdah. Disyariatkan untuk orang yang membaca dan yang mendengarkan tatkala dia membaca ayat sajdah. Kemudian di sini fi sholati au kharijiha, fi sholati au kharijiha, baik dalam salat maupun di luar salat. Berarti ini juga perkara berikutnya yang hendaknya diingat-ingat. Jadi sujud tilawah itu disyariatkan baik ketika membacanya di dalam salat maupun di luar salat. Nah, apa dalilnya? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, indama kana yaqra'u sajdah, tatkala beliau membaca apa? Ayat sajdah. Baik. Telah kita lewati dalam hadis Ibnu Umar bila membaca ayat padanya sajdah. Wa li sujudi sahabati ma'ah, dan berdasarkan perbuatan para sahabat di mana mereka sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan Rasul dan Rasul sujud. Nah, ketika membaca ayat sajdah mereka ikut sujud. Ini dalilnya juga hadis siapa? Hadis Ibnu Umar. Jadi hadis Ibnu Umar hadis pokok dalam pembahasan sujud tilawah. Kama marra fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Sebagaimana telah lewat dalam hadits Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersujud, kami pun sujud bersama beliau. Dan hadits Ibnu Umar kalau kita perhatikan kondisinya di luar salat atau di dalam salat. Indah ya Ridwan. Hadits Ibnu Umar di luar salat atau di dalam salat? Di luar salat. Apa yang menunjukkannya? Karena sampai-sampai para sahabat tidak mendapat tempat untuk sujud. Ini kondisi di luar salat. Kalau di dalam salat ya tempat sujud sudah jelas, ya tidak. Karena sudah berupa shaf. Jadi hadits Ibnu Umar ini kondisi di luar salat. Nah, sekarang butuh dalil disyariatkannya sujud tilawah di dalam salat. Wa dalilu ala masyru'iyyatihi fi shalah ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Dan dalil tentang disyariatkannya sujud tilawah di dalam salat yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Rafi'. Qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atamah. Aku salat bersama Abi Hurairah salat al-'atamah. Apa yang dimaksud dengan al-'atamah, Faiz? Salat Isya.
Nah, salat Isya, ini penamaan lain salat Isya. Faqara'a idza as-samaa'u insyaqqat. Kemudian beliau membaca idza as-samaa'u insyaqqat fasajada. Kemudian beliau sujud. Nah, maksudnya ikhwan fillah membaca surat Al-Insyiqaq dan sujud pada tempat yang di situ sajdah. Bukan kemudian dia membaca idza as-samaa'u insyaqqat langsung sujud, tidak. Tapi maksudnya beliau membaca surat idza as-samaa'u insyaqqat dan tatkala sampai di tempat yang ada sajdah padanya, beliau sujud. Di mana letak sajdah dalam surat ini? Indak ya. Baik. Baik, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Baik. Jadi baru sujud. Di situ letaknya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat dan beliau sujud. Faqultu ma hadhi, maka aku katakan, yaitu Abu Rafi bertanya kepada Abu Hurairah, apa ini? Yaitu di sini Abu Rafi afanifillah dia salat bersama Abu Hurairah. Berarti Abu Rafi tabi'in. Sahabinya Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, apa ini? Kamu membaca idza sama usyaqqat, kemudian ketika sampai di ayat yang ada sujud, dia sujud. Nah, maka ditegur karena belum tahu ilmunya. Maka baru Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan. Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim radhiyallahu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqa. Nah, sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku sujud dengan sebab ayat-ayat tersebut di belakang Nabi Qasim, yaitu belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku senantiasa sujud padanya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian betul-betul menjaga sunnah ini, dan inilah yang hendaknya kita tiru, hendaknya kita tiru. Tatkala mendapati suatu ilmu dan itu adalah sunnah, maka pegang erat. Nah, inilah yang membedakan para sahabat dengan generasi-generasi setelahnya. Kenapa mereka bisa mencapai kedudukan yang tinggi? Karena kekokohan mereka dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mendapati suatu perkara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah perkara yang sunnah, mereka pegang erat-erat, mereka jaga. Perhatikan perkataan Abu Hurairah, fala azalu asjudu fiha hatta alqa. Maka aku senantiasa sujud padanya sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka. Dan pada sunnah-sunnah yang lain untuk kita juga menjaga prinsip ini, alhamdulillah. Selama seorang memiliki kemampuan untuk menegakkannya, menjaganya, maka jaga sampai dia mati. Nah, inilah hakikat istiqamah. Nah, karena siapa saja yang mati di atas sunnah, sungguh dia mati di atas semua kebaikan. Man mata 'ala al-islami wa sunnah faqad mata 'ala al-khairi kulli. Siapa saja yang mati di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia mati di atas semua kebaikan. Nah, berarti kita sudah pegang dua dalil. Nah, hadis Ibnu Umar dan hadis Abi Hurairah tentang kisah beliau dengan Abu Rafi'. Kemudian fa idza lam yasjudil qari la yasjudul mustami'. Perkara berikutnya, apabila al-qari, yaitu orang yang membaca, tidak sujud, maka orang yang mendengar pun tidak sujud. Kenapa? Li'annal mustami'a taba'. Taba'un fiha lil qari.
Ini alasannya. Nah, ketika seorang ditanya, kenapa kok kalau yang membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan juga tidak sujud? Jawabannya apa? Li'annal mustami'a taba'un fi halil qari'. Dikarenakan orang yang mendengarkan itu mengikuti qari' dalam apa? Perkara ini. Jadi ibaratnya seperti makmum. Nah, ibaratnya seperti makmum. Tatkala imamnya tidak sujud, ya makmumnya tidak sujud. Demikian pula orang yang membaca ayat sajdah tatkala dia tidak sujud, maka yang mendengarkannya tidak ikut sujud. Dalilnya apa? Wa li hadiits Zaid bin Thabit al-mutaqaddim, dan berdasarkan hadits Zaid bin Thabit yang telah lewat. Dari sisi mana pendalilannya? Fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Zaid bin Thabit tatkala membaca An-Najm, beliau tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengarkan juga tidak sujud. Nah, adapun keutamaannya adalah kita baca tadi. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ini juga dihafal oleh kita. Nah, hadis-hadis pokok dalam pembahasan sujud tilawah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Naktafi bihadza.